Ya, sejumlah kalangan menilai biaya investasi atau investasi capital output ratio di Indonesia masih relatif tinggi dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi belum mampu meningkat dari kisaran 5%. Untuk itu, pemerintah akan melakukan sejumlah langkah untuk dapat menekan tingkat biaya investasi ke depannya. Biaya investasi atau incremental capital output ratio di tanah air masih terbilang mahal. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terjebak di level 5%. ICOR merupakan salah satu parameter yang dapat menunjukkan tingkat efisiensi investasi di suatu negara, di mana semakin kecil angka ICOR sebuah negara, maka biaya investasi yang harus dikeluarkan juga semakin efisien untuk menghasilkan output tertentu. Badan Pusat Statistik mencatat ICOR Indonesia pada tahun 2023 sebesar 6,33%, sementara perekonomian Indonesia hanya 5,04%. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menilai ICOR Indonesia tidak kompetitif dengan negara di kawasan ASEAN dengan ICOR rata-rata di kisaran 4 hingga 5%. Sinta menyebut ICOR yang tinggi akan menghambat investasi yang masuk dan pada muaranya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Wakil Menteri Investasi Yuliot Tanjung mengakui posisi ICOR tahun ini memang masih cukup tinggi yakni di level 6,2%. Untuk itu Yuliot membeberkan beberapa upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan ICOR Indonesia ke depannya. Misalnya dengan melakukan efisiensi untuk pembiayaan logistik dan penyediaan infrastruktur investasi terintegrasi termasuk jalan dan pelabuhan. Pemerintah juga berupaya membentuk rantai pasok dalam satu ekosistem investasi dan menciptakan ketersediaan tenaga kerja yang memiliki skills dan kompetensi. Dengan upaya tersebut, diharapkan angka ICOR Indonesia dapat diturunkan. Berbagai sumber IDS Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, biaya investasi tinggi, bebani pertumbuhan ekonomi, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Ahmad Heri Firdaus, peneliti Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Indef. Selamat pagi Mas Heri. Selamat pagi, Mas Pras. Ya, salam sehat Mas. Makasih. Terima kasih atas waktu Ya, yang Anda sempatkan. Review terlebih dahulu terkait dengan realisasi investasi di Indonesia. Kan kita tahu juga beberapa kali disampaikan sudah mencapai target, bahkan melebihi ya, target dari Presiden Jokowi. Nah, Anda melihat bagaimana nih menjelang masa-masa transisi peralihan pemerintahan baru? ya. Memang kalau kita lihat realisasi investasi yang tercatat di Ya, BKPM ini kita tidak perlu khawatir, gitu ya. Di triwulan kedua itu meningkat di atas 20%, gitu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya realisasi investasi pada beberapa sektor tertentu yang dalam hal ini tercatat oleh BKPM, ya, yang melalui BKPM isinya segala macam itu sudah sesuai target. Artinya sudah sesuai target, bahkan melebihi target, gitu. Ditargetkan hingga 1.400 triliun. Saya rasa ini akan mencapai target tersebut. Nah, cuma yang menjadi pertanyaan adalah ketika investasi yang masuk sudah banyak, ya. gitu ya, lantas outputnya seperti apa? Ya, kemudian dampaknya ke pertumbuhan ekonomi seperti apa? Sebenarnya kalau dilihat dari nilai realisasi investasi saat ini itu yang tertinggi, bahkan rekor yang tertinggi, mencapai rekornya nih, gitu. Ya, Oke. tetapi dampak atau dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi ini yang belum terlihat. Nah, itulah tadi sebabnya kenapa ada ICOR kita ya yang masih relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Artinya untuk menciptakan satu buah produk diperlukan lebih banyak modal di Indonesia ya dibanding dengan produk tersebut yang sama ya diciptakan atau diproduksi di negara lain, Oke. gitu. Nah, itulah yang menyebabkan kurang efisien. Nah, jadi harus ada kita bisa mengidentifikasi sebenarnya faktor-faktor apa sih yang membuat ICOR tadi itu tinggi, gitu. Kemudian bagaimana untuk menurunkannya supaya investasi kita bisa lebih efisien seperti itu. Baik, tapi kalau kita lihat dengan seperti Anda sampaikan begitu bahwa Ya, investasi yang masuk sudah melebihi target begitu dan mencetak rekor, tapi kenapa belum bisa ya menjadi booster terhadap pertumbuhan ekonomi ini? Bottleneck-nya di mana? Apakah jenis investasinya yang padat modal dibandingkan dengan yang padat karya atau seperti apa? ya sebenarnya investor itu tertarik ya investasi dimanapun baik di padat modal maupun di padat karya ya. Oke, Di padat modal ini kan kita lihat ada beberapa sektor industri yang juga ternyata menyerap tenaga kerja cukup banyak seperti itu. Seperti investasi di smelter ya, oke. industri logam dasar. Ini kan nilai investasinya besar,
tetapi tenaga kerja yang terserap juga banyak. Nah, ini yang juga baik gitu ya, bagus. Nah, saya rasa ini perlu dikembangkan ke daerah-daerah lain yang potensial seperti itu. Namun dengan strategi yang lebih menurut saya lebih baik lah dalam segala aspek seperti itu. Nah, tadi kenapa investasi kita besar, bahkan kalau dilihat dari komponen PDB ya, penanaman modal tetap bruto kita itu atau investasi kita terhadap PDB itu sudah mencapai 30% kurang lebih ya, bahkan beberapa kali di atas 30%. Nah, setelah konsumsi rumah tangga kita kontribusinya sebesar 55% terhadap PDB, kemudian yang kedua adalah investasi, penanaman modal tetap bruto ya, investasi secara keseluruhan. Nah, ini peranannya dalam PDB 30% kurang lebih. Nah, ini di ASEAN ini kita doang yang kontribusi investasi itu paling besar terhadap PDB. Gitu. Jadi ini kan kalau dilihat dari segi nilai ya, investasi kemudian peranan terhadap PDB ini tidak lagi diragukan nilai investasi kita. Tetapi pertanyaannya tadi, bagaimana investasi yang besar ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi kita ini bisa terakselerasi. Karena kita kan ingin punya cita-cita Indonesia Emas 2045. Nah, berarti harus diidentifikasi tuh kenapa sih investasi kita tidak atau kurang berdampak terhadap mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih besar lagi. Bahkan pertumbuhan ekonomi kita stuck di sekitar 5%-an. Ya, tapi sebenarnya investasinya nih tercatat meningkat. Nah, berarti kan ada yang salah nih di sini nih ya, ada yang harus diperbaiki terkait dengan tadi ICOR ya, biaya investasi, kemudian juga bagaimana supaya dalam menciptakan sebuah produk itu modal yang diperlukan itu bisa seminimal mungkin gitu ya, bisa optimal atau bisa bisa seefisien mungkin lah seperti itu. Nah, jadi investor tuh ke depan tentu akan mencari negara yang bisa menyediakan hal seperti itu ya, karena kalau kita lihat BKPM sudah menjalankan tugasnya dengan baik, mencari investor, kemudian menarik investasi sampai tadi ya 1.400 triliun bahkan ditargetkan. Itu saya rasa akan berhasil. Tapi sektor-sektor lain bagaimana nih ya, kementerian lembaga lain bagaimana dalam menyediakan misalnya infrastruktur di daerah-daerah yang menjadi sasaran investasi, kemudian kesiapan SDM-nya bagaimana di daerah ya, kemudian apalagi misalnya energinya bagaimana. Nah, itu semua kan perlu upaya lintas sektor, perlu upaya daya dukung dari lintas sektor seperti itu. Baik, tapi kalau kita lihat komponen ataupun parameter dari ICOR Indonesia yang masih berada di 6%-an, karena kita tahu 2023 6,33%, 2022 6,02%, bahkan di 2021 cukup tinggi 8,66%. Nah, parameter apa yang digunakan dan Anda melihat bagaimana dengan negara-negara peers lainnya begitu yang bisa kita bandingkan dengan Indonesia? Ya, faktor yang mempengaruhi ICOR itu banyak ya, mulai dari sisi keuangan ya, finansial. Kita lihat ada suku bunga juga masih tinggi relatif ya dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, ini yang turut berkontribusi menyebabkan ICOR kita tinggi. Jadi ICOR ini kan mencerminkan daya saing investasi kita juga gitu ya. Kalau ICOR-nya tinggi maka kurang berdaya saing. Nah, faktor-faktor itu tidak semuanya menjadi domainnya Kementerian Investasi atau BKPM. Justru seperti contohnya bagaimana dari sisi perbankan bisa mendukung ya. Kemarin BI Rate sudah diturunkan. Kemudian respon perbankan bagaimana nih? Apakah tetap suku bunganya atau seperti apa? Nah, kan harus ada dukungan gitu ya. Jadi jangan sampai investasi yang sudah masuk banyak ini tetapi tidak tergenerate menjadi sebuah output yang optimal karena faktor-faktor yang tadi itu seperti misalnya SDM-nya kurang ya, kemudian energinya mahal, infrastrukturnya juga masih belum optimal dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi pembiayaan tadi suku bunganya masih tinggi. Jadi banyak faktor-faktor lain yang menjadi penyebab tadi itu ICOR kita tinggi. Tapi bisa turun tidak sih, mengingat beragam upaya kan sudah dilakukan meskipun kita tahu beberapa kendala yang cukup fundamental tadi terkait dengan SDM, kemudian ada lagi beberapa hal lainnya dengan kebijakan-kebijakan untuk investasi, energi dan lain-lain, itu kan memang masih ada PR yang belum tuntas begitu. Betul. Ya, saya rasa ini yang harus dilakukan dengan segera ya kalau kita ingin melompat mencapai Indonesia Emas gitu ya.
di mana rata-rata pertumbuhan kita minimal dari tahun 2025 sampai tahun 2045 itu minimal rata-rata harus 6% supaya kita bisa mencapai ke sana ya, minimal. Bahkan Presiden terpilih mentargetkan 8% nih. Nah, berarti kan bisa lebih cepat lagi gitu ya, kita mencapai negara maju. Nah, tapi kita, kalau menurut saya, kita nggak usah terlalu berpikir 8% dulu, bagaimana mencapai 6% deh, gitu ya. Ini yang harus secara perlahan-lahan kita fokuskan dari semua komponen pembentuk PDB. Karena kan komponen pembentuk PDB ini bukan cuma investasi saja, tapi juga ada konsumsi yang harus dijaga daya belinya gitu ya. Kemudian juga ekspor yang harus terus ditingkatkan. Kemudian juga belanja pemerintah yang harus bisa memberikan dampak multiplier terhadap aktivitas ekonomi dan lain sebagainya. Jadi semua komponen pembentuk PDB ini harus ditingkatkan, ya, harus diakselerasi supaya ekonomi kita bisa mencapai tadi ya ke 6% dulu deh gitu. Oke, yang menarik kita akan review seperti apa iklim investasi, kemudian ekosistem investasi dan infrastruktur dari pendukung investasi supaya ICOR kita bisa turun. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Mas Heri. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda seperti apa sih tren dari pergerakan ICOR Indonesia kalau kita coba sandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kita. Baik, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat dari tahun 2017 sampai dengan 2023. Ini dia pergerakan untuk ICOR Indonesia, begitu. Ya, sempat memang minus 15% di tahun 2020, ini terjadi pada saat pandemi COVID-19, kemudian sempat naik 8,66% di tahun 2021 dan di tahun 2022 menjadi 6,02%, 6,33% di tahun 2023. Sementara dari sisi pertumbuhan ekonominya ya memang sempat naik dari tahun 2021 3,7%, kemudian bertahan di 5%-an dalam 2 tahun terakhir 2022-2023. Berikutnya kita bandingkan ICOR negara-negara ASEAN. Filipina 3,7%, kemudian Vietnam 4,66%, kemudian Thailand 4,4%, Malaysia 4,5%. Dan berikutnya realisasi investasi di Indonesia kita akan cermati bersama. Baik, itu dia saya sampaikan di tahun 2024 ini proyeksinya sekitar 678,8 triliun rupiah, di tahun 2023 lalu di 1.400-an triliun rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Ahmad Heri Firdaus, peneliti Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Indef. Mas Heri, kita lihat dengan perbandingan lah negara-negara ASEAN tadi rata-rata 4%-an nih. Kita masih di atas 6% bahkan. Silakan. Ya, jadi ya tadi kita masih kurang kompetitif lah seperti itu ya. Yang nyata saja terlihat dari tingkat suku bunga gitu ya. Kemudian juga dari biaya energi, mungkin juga biaya logistik yang masih tinggi gitu ya. Ini juga menyebabkan ICOR kita jadi tinggi. Nah, jadi menurut saya perlu ada pengurangan tadi ya, ICOR dikurangi. Nah, faktor-faktornya apa saja sih? Apakah misalnya biaya logistik yang tinggi, berarti solusinya harus gimana? Apakah nambah bangun jalan atau seperti apa gitu ya. Nah, ini yang juga harus secara konsisten dilakukan gitu. Nah, ini bisa turut mengurangi lah ya tadi nilai ICOR kita yang masih cukup tinggi. Saya rasa seperti itu. Baik, apakah ini juga sinyal inefisiensi kalau kita cermati dengan dunia investasi kita? Meskipun investasi terus meningkat, tadi lantas bagaimana dengan ekosistem, kemudian iklim investasi dan juga infrastruktur pendukungnya? Ya, kalau kita lihat ekosistem investasi ini kan sebenarnya pemerintah sudah coba memetakan ya apa saja sih ekosistem investasi, kemudian bagaimana menguatkan ekosistem tersebut agar semua aspek dalam ekosistem investasi ini bisa saling mendukung seperti itu. Mulai dari pembangunan infrastruktur, kemudian juga penyederhanaan izin, insentif dan sebagainya, ini kan turut menyebabkan daya tarik investasi yang juga semakin baik seperti itu. Jadi memang faktor-faktor justru yang
masih belum terhandle di situ, masih belum tertangani. Seperti contohnya bagaimana koordinasi antara atau harmonisasi antara aturan di tingkat pusat dengan tingkat daerah seperti itu. Kemudian juga masih adanya gap skill ya antar daerah gitu ya. Skill tenaga kerja antar daerah ini gapnya masih cukup tinggi, sehingga dia juga menjadi pertimbangan ya investor untuk mendirikan investasinya di sebuah daerah ya atau di suatu daerah. Jadi menurut saya untuk menciptakan ICOR yang lebih kompetitif, kemudian investasi yang semakin mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, ini perlu kerjasama gitu ya. Jadi bukan hanya nilai investasinya saja ditingkatkan terus-menerus, tetapi bagaimana supaya nilai investasi ini bisa menghasilkan sebuah output yang optimal ya. Artinya kalau dalam tatanan industri itu misalnya utilisasinya dioptimalkan gitu, kapasitas terpasangnya itu dioptimalkan gitu ya. Jadi ini yang harus dilakukan gitu. Nah tentu saja ini perlu banyak hal ya yang harus dilakukan. Harapannya kan investor itu menambah investasi atau dia berinvestasi menambah satu buah input, harapannya bisa menghasilkan satu output, jangan kurang dari output. Nah kalau kurang dari satu berarti kan kurang optimal, atau bahkan syukur-syukur lebih dari satu output. Jadi ada istilahnya increasing return to scale gitu ya. Nah ini yang harus dilakukan. Tentu faktor-faktornya tadi ada energi ya, kemudian juga mungkin suku bunga dan lain sebagainya itulah. Mas Heri, lantas Anda melihat apakah ini sinyal inefisiensi kah atau bagaimana? Iya betul, kalau tadi dilihat ada kita ICOR tinggi itu bisa dibilang kita inefisien. Kalau ICOR tinggi itu kan berarti untuk memproduksi satu buah barang diperlukan lebih banyak modal gitu ya. Misalnya Indonesia sama Vietnam menciptakan satu buah barang misalnya handphone. Nah di Vietnam biayanya bisa lebih rendah. Nah sehingga nanti harga outputnya kan bisa lebih kompetitif di pasar ekspor. Nah ini yang kita bersaing ya, harusnya seperti itu. Jadi bagaimana mengefisienkan investasi dengan cara tadi mereduksi ICOR-nya. Ya, lantas sejauh mana Indef melihat beragam upaya yang juga sudah dilakukan pemerintah, baik tadi dari sisi logistik kita, begitu ada Sesoknas di sana, bagaimana efisiensi di sektor pelabuhan, begitu dwelling time, begitu yang semakin ditekan, kemudian infrastruktur yang juga terus dibangun untuk sektor industri. Nah, ini berarti ya itu lagi-lagi bottleneck-nya di mana? Ya, sebenarnya upaya-upaya sudah ada, tapi memang masih kurang gitu ya. Karena ini kan perlu semua, tadi mulai dari daya saing tenaga kerjanya. Nah, daya saing ini kan indikasinya bagaimana mereka semakin produktif gitu ya. Selain ada kenaikan upah, kenaikan kapasitas atau produktivitasnya juga harus ditingkatkan gitu. Nah ini yang harus terus didorong ya. Jadi produktivitas tenaga kerja harus terus ditingkatkan untuk berbagai keahlian ya, berbagai skill. Kemudian juga harga energi. Nah, harga energi di kita di Indonesia juga masih relatif mahal ya dibanding dengan negara-negara lain. Ya, misalnya seperti gas dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga mungkin ada infrastruktur yang masih belum terkoneksi dengan baik. Ya, meskipun sudah banyak pembangunan infrastruktur, tapi kita harus mengetahui sebenarnya infrastruktur yang diperlukan oleh investor ini seperti apa. Infrastruktur yang diperlukan oleh industri ini seperti apa. Kemudian juga konektivitasnya. Nah ini yang kan turut berkontribusi dalam biaya logistik. Kenapa biaya logistik kita tinggi gitu kan? Oh mungkin masih terlalu jauh jarak pelabuhan dengan pusat-pusat kawasan industri. Atau seperti apa sebaiknya pembangunan pusat industri ke depan itu, apakah harus dekat pelabuhan atau harus dekat pasar, seperti apa. Ini kan juga turut berpengaruh terhadap biaya logistik di tanah air seperti itu. Ya, lantas PR tadi begitu, apakah akan menjadi fokus dari pemerintahan berikutnya? Mengingat ini kan harusnya kita membangun satu pijakan yang kuat. Ternyata ya pandangan Anda inefisiensi ini justru nanti akan bisa menjadi batu sandungan kalau kita mencoba mengejar target pemerintahan Prabowo kan 7-8%. Ya, saya rasa harus dilakukan bagaimana kita bisa mereduksi ICOR, bisa meningkatkan efisiensi investasi agar investasi yang bisa semakin berdampak ya terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya
tadi ya investasi masuk satu harus menghasilkan output lebih dari satu. Nah itu kan artinya kita bisa semakin kompetitif gitu. Nah tentu faktor-faktor yang tadi yang kita sudah bahas bersama itu harus segera diperbaiki, tapi perbaikinya juga harus dengan cepat gitu ya. Program yang benar-benar bisa berdampak terhadap perbaikan tadi aspek-aspek ekosistem, kemudian juga bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan I-Core itu bisa semakin baik dan kompetitif seperti itu. Seberapa optimis Anda melihat potensi itu ke depan begitu, perbaikan dari sisi I-Core, kemudian efisiensi dari segala bidang begitu yang bisa mendukung investasi kita? Ya, tergantung nanti bagaimana jajaran pemerintahan yang baru, kemudian program-program apa yang menjadi prioritas ya saya rasa pemerintah yang akan datang ini kan sudah tahu permasalahan dan tantangan saat ini seperti apa. Seharusnya lebih mudah untuk membangun sebuah strategi lah yang lebih cepat seperti itu. Ya itu dia, perlu ada satu rumusan baru, kemudian integrasi lagi begitu antara pemangku kepentingan untuk bisa membenahi tadi adanya iklim, kemudian ekosistem dan juga infrastruktur ya terkait dengan investasi di Indonesia sehingga I-Core membaik, kemudian bisa berdampak tadi terhadap roda pertumbuhan ekonomi nasional. Baik, Pak Samad Heri Firdaus, terima kasih banyak atas sharing informasi yang analisis yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Mas Heri. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, Mas Pras. Ya, pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku, investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.